Dalam sosiolinguistik, interferensi terjadi ketika kebiasaan atau aturan dari satu bahasa memengaruhi penggunaan bahasa lain. Biasanya ini dialami oleh orang yang berbicara lebih dari satu bahasa. Contoh interferensi yang sering terjadi yaitu yang pertama, pengucapan ataupun fonologi. Cara bahasa dari bahasa pertama terbawa ke bahasa kedua. Selanjutnya yaitu pembentukan kata ataupun morfologi. Bentuk kata dari bahasa pertama dipakai di bahasa lain, walaupun aturan pembentukannya berbeda. Selanjutnya yaitu struktur kalimat ataupun sintaksis. Susunan kata dari bahasa pertama digunakan dalam bahasa kedua yang bisa membuat kalimat terdengar janggal. Yang terakhir yaitu makna kata ataupun semantik. Pengertian dari kata bahasa pertama memengaruhi makna di bahasa kedua, bisa membuat artinya berubah. Jadi kesimpulannya yaitu interferensi biasanya terjadi secara tidak sadar, terutama pada penutur. Ini menunjukkan bagaimana bahasa-bahasa saling memengaruhi. Adapun jenis interferensi yang pertama yaitu interferensi fonologi. Interferensi fonologi adalah penyimpangan yang terjadi pada bilingualisme akibat pengenalan terhadap lebih dari satu bahasa. Ini mencakup perubahan dalam sistem fonologi, morfologi, dan sintaksis yang diakibatkan oleh penggunaan dua bahasa secara bersamaan. Hal ini seringkali disebabkan oleh kontak antara dua atau lebih bahasa yang digunakan dalam berinteraksi sehari-hari. Contoh dari interferensi fonologi yaitu yang pertama ada penghilangan fonem. Seringkali fonem tertentu dihilangkan saat beralih dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Contohnya penutur bahasa Bugis mungkin menghilangkan fonem M dan N di akhir kata, sehingga kata belum dapat diucapkan sebagai belu atau belum. Yang kedua ada perubahan fonem. Terkadang fonem dalam satu bahasa diubah menjadi fonem lain saat berbicara dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir ada penambahan fonem. Penambahan bunyi baru juga merupakan bentuk interferensi yang sering terjadi. Misalnya, penutur mungkin menambahkan bunyi tertentu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada interferensi morfologi. Morfologi adalah cabang tata bahasa yang menelaah struktur atau bentuk kata, utamanya melalui penggunaan morfem. Sedangkan morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Contoh pada kata berhak terdiri dari dua morfem, yaitu morfem ber dan hak. Proses morfologi dalam bahasa Indonesia seperti yang dikemukakan oleh Ramlan tahun 1985, yaitu berupa afiksasi, reduplikasi, dan pemajemukan. Hal tersebut sama dengan proses morfologi bahasa Jawa, sehingga tidak menutup kemungkinan Tito tahun 1983, interferensi morfologi dapat terjadi apabila dalam pembentukan kata, suatu bahasa menyerap afiks-afiks bahasa lain. Afiks suatu bahasa digunakan untuk membentuk kata dalam bahasa lain, sedangkan afiks sendiri adalah morfem imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, serta kombinasi afiks. Dengan kata lain, afiks bisa menempati posisi depan, belakang, tengah, bahkan di antara morfem-morfem dasar. Dalam bahasa asing sering terjadi penyerapan afiks ke-an dari bahasa Jawa. Misalnya kata ketabrak, kelanggar, dan sebagainya. Bentukan kata tersebut berasal dari bentuk dasar bahasa Indonesia ditambah dengan afiks bahasa daerah. Bentukan dengan afiks-afiks seperti itu sebenarnya tidak perlu, sebab dalam bahasa sudah ada padanannya berupa afiks tertabrak. Persentuhan unsur kedua bahasa itu menyebabkan perubahan sistem bahasa, yaitu perubahan pada struktur kata bahasa yang bersangkutan. Selain berupa penambahan afiks, gejala-gejala interferensi morfologi dapat pula berupa reduplikasi dan pemajemukan. Interferensi sintaksis. Interferensi sintaksis adalah gangguan yang terjadi akibat adanya penyimpangan struktur kalimat. Kemudian menurut
Weinreich menyatakan bahwa interferensi sintaksis merupakan suatu gejala yang terjadi di mana adanya penyusupan struktur bahasa sumber ke dalam bahasa penerima, sehingga mengganggu struktur bahasa penerima tersebut. Hal ini dapat terjadi ketika tata bahasa atau aturan sintaksis dari bahasa pertama mereka berbeda dengan aturan sintaksis bahasa kedua. Interferensi sintaksis terjadi ketika struktur kalimat, frasa, atau kata-kata dalam bahasa kedua dipengaruhi oleh bahasa pertama atau bahasa lainnya, kemudian secara tidak sengaja menerapkan struktur kalimat bahasa pertama mereka ke dalam bahasa kedua, sehingga menyebabkan kesalahan atau penyimpangan sintaksis. Dari seluruh pengertian yang telah dijelaskan di atas, dinyatakan bahwa interferensi merupakan pengaruh dari bahasa pertama ke bahasa kedua. Contoh, guys, hari ini ada kelas tidak ya? Peristiwa interferensi sintaksis pada bahasa Indonesia dalam kalimat di atas ditandai dengan kata guys. Pemakaian kata tersebut seharusnya tidak digunakan dalam bahasa Indonesia karena kata guys dipengaruhi ragam bahasa Inggris yang artinya teman-teman. Kata teman-teman merupakan bentuk kalimat yang benar digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menghindari penyimpangan bahasa yang menggunakan bahasa asing. Dengan demikian, kata tersebut termasuk dalam interferensi sintaksis. Dalam contoh ini, menunjukkan adanya interferensi sintaksis karena kata tersebut dipinjam dari bahasa Inggris dan digunakan dalam bahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan penggunaan kata atau frasa yang tepat dalam bahasa Indonesia. Interferensi semantik terjadi dalam bidang tata makna. Menurut bahasa resipiennya, interferensi semantik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interferensi ekspansif dan interferensi aditif. Interferensi ekspansif yaitu interferensi yang terjadi apabila bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Sedangkan interferensi aditif yaitu interferensi yang muncul dengan penyesuaian dan interferensi yang muncul berdampingan dengan bentuk lama dan makna yang agak khusus. Contoh dari interferensi semantik ini salah satunya adalah pada kata cia yang biasa digunakan anak muda di Manggarai yang berarti makan.